tempat ini guna melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan atas nama saya atas nama Wana dengan NIM 2403020055. Saya dari Fakultas Syariah dengan prodi Tata Negara kelas B1. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan minimal. Beberapa poin yang saya akan bahas dalam materi ini, yang pertama yaitu pengertian keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan penting dalam diskusi yang melibatkan pemahaman serta penyerapan informasi yang disampaikan secara lisan. Dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi, keterampilan ini digunakan untuk memahami materi, mengikuti perkembangan diskusi dalam kelas, serta mempersiapkan diri untuk menanggapi apa yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh dosen atau sesama mahasiswa. Nah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu proses menyimak. Dalam proses menyimak terbagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama yaitu penerimaan. Proses ini merupakan tahapan awal dan akan menentukan apa sih suatu informasi akan dibahas lebih lanjut. Nah, poin yang kedua yaitu pemahaman. Tahapan pemahaman ini di mana pendengar memahami konteks, tujuan, serta makna yang tersirat dalam suatu pesan. Poin yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi membantu pendengar untuk menciptakan sikap serta apa yang disampaikan terhadap pesan. Yang keempat ada tahap penyimpanan. Tahapan ini merupakan di mana suatu pendengar diharapkan untuk menyimpan suatu informasi yang relevan yang akan digunakan di masa mendatang. Tahapan yang terakhir yaitu tanggapan. Nah, tahapan ini menentukan atau menandakan seseorang telah melakukan proses menyimak dan siap berinteraksi pada tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu jenis-jenis menyimak. Nah, jenis-jenis menyimak ini terbagi dalam 5 bagian yaitu komprehensif, kedua ada evaluatif, kemudian empatis, yang keempat ada apresiatif, dan terakhir ada selektif. Baik, dalam jenis-jenis menyimak ini akan dibedakan dalam 5 bagian seperti komprehensif, evaluatif, empatis, apresiatif, dan yang terakhir selektif. Ini merupakan bagian-bagian dari jenis-jenis menyimak. Nah, kita masuk ke poin yang keempat yaitu hambatan dalam menyimak. Hambatan dalam menyimak. Hambatannya itu ada 2, hambatan fisik dan psikologis. Fisik dan psikologis. Nah, fisik dan psikologis merupakan hambatan, 2 faktor utama dalam hambatan dalam menyimak, di mana fisik ini meliputi lingkungan dan fisik yang menghalangi seseorang melakukan proses menyimak. Yang kedua ada psikologis, ini meliputi kondisi mental atau emosional seseorang yang menghalangi mereka untuk melakukan proses menyimak. Nah, poin yang terakhir yaitu strategi menyimak efektif. Ini meliputi 2 hal. Nah, yang pertama yaitu teknik dan strategi. Teknik dan strategi.
keterampilan ini sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi, karena di mana kemampuan untuk menyerap informasi secara akurat sangat mempengaruhi keberhasilan akademik. Poin yang kedua yaitu penerapan